Ketika si Reza ini ngetes susu untuk main volley ini, John melihat sendiri. Lawan sparring tim mereka main, itu sampai kewalahan ketika bola yang dilambungkan oleh tim lawan, bola-bola smash diberi umpan oleh tim lawan, ini dimakan sama si Reza dengan pukulan yang dahsyat. Ketika tangan si Reza menyambar bola yang sedang melambung, lawan yang ada di hadapan si Reza ini sama sekali tidak dapat menyambut bola yang disemes sama si Reza. Dan Reza ini memang orangnya agak jahil dan nakal. Arah semesan dari si Reza ini bukan mencari sudut yang kosong, tapi mengarah ke lawan. Tanda-tanda Reza ini mendekati sakaratul maut sudah tiba. Ketika si Reza ini dibacakan Yasin, reaksinya bukan tenang, malah gelisah. Dan di hari ke-13, Reza mengembuskan nafas terakhir. Di saat Reza menghembuskan nafas terakhir, sakaratul maut berlalu. Reza ini layaknya seperti ayam yang disembeli, gelepar-gelepar. Itulah yang membuat tangisan pecah di tengah keluarga Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah kiriman dari sahabat misteri, yang mana kisah yang akan saya bawakan di video kali ini akan menceritakan kisah seseorang yang melihat sahabat baiknya sakaratul maut dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Sebelum beliau meninggal, susuk yang digunakannya, susuk yang ada di dalam tubuhnya, enggan beliau lepaskan. Saking sayangnya dengan susuk-susuk tersebut, beliau sama sekali tidak peduli akan kematiannya nanti. Dan ketika ajal menjemput, sakaratul maut datang, alangkah kasihannya orang yang meninggal bawa susu ini. Jadi kisah ini merupakan pengalaman misteri, pengalaman pribadi dari sahabat yang mengirimkan kisah ini, spesial untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Susuk yang digunakan sampai mati. Jadi, bagaimana kisah selanjutnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Susuk. Mungkin untuk sahabat-sahabat pencinta kisah misteri sudah tidak asing lagi mendengar kata susuk. Mungkin sahabat-sahabat sudah paham lah, sudah tahu apa itu susuk dan berbagai macam jenis-jenis susuk yang bisa digunakan untuk tujuan masing-masing. Seperti susu untuk kecantikan, susu untuk pemikat, susu awet muda, dan ada juga susu untuk kekebalan, untuk kekuatan. Ya, ini banyak beragam-ragam, bermacam-macam, dan cara pemasangan susu ini pun juga bermacam-macam dan beragam-ragam. Nah, di video kali ini kisah yang cukup menarik tentang seseorang yang menggunakan susu yang teledor, yang lupa melepas susunya. Bahkan di sini dituliskan di dalam cerita ini, susuk digunakan sampai mati. Di akhir riwayatnya ini cukup mengerikan, dan semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmah pelajaran untuk kita semua. Kisah ini dikirim oleh seorang sahabat misteri yang ada di Pekanbaru, Riau.
Beliau di sini menulis di dalam kisah misteri yang ditulis ke email sebuah kisah misteri dengan nama sebut saja John. John adalah seorang pemuda di era tahun 2000-an yang lalu. Berarti di tahun 2022 John sekarang sudah tidak muda lagi. Usianya sudah semakin bertambah. Nah, beliau menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi di tahun 2000-an yang lalu, masa-masa muda John. Di sini, John ini berteman dekat, akrab, sohib karib dengan seorang temannya. Kita sebut saja di sini dengan nama Reza. John dan Reza ini berteman dari SMP, walaupun mereka tempat tinggalnya ini tidak dekat, lumayan jauh. Jarak dari rumah si John ke rumahnya si Reza ini ya sekitar 25 menit lah kalau menggunakan sepeda motor. Cukup jauh, tapi ya jarak rumah yang jauh ini tidak membuat John dan si Reza ini hubungan sahabatnya ini renggang. Kalau ndak Reza yang main ke rumah si John, John yang main ke rumah si Reza. Mulai dari SMP beranjak ke SMA di satu SMA yang sama, sampai di sini mereka sama-sama lulus SMA, masuk ke salah satu universitas yang sama juga. Mereka mengambil satu jurusan yang sama juga, otomatis di sini satu angkatan, satu kelas pula. Persahabatan John dan Reza di sini semakin dekat dan semakin erat. Di sini John mengatakan di usia remaja 18 masuk 19 tahun. Rasa ingin tahu itu sedang tinggi-tingginya. Rasa ingin tahu tentang apa saja. Mulai dari sesuatu yang baik sampai sesuatu yang nyeleneh sampai sesuatu yang berbau mistik. Di sini John dan Reza ketika mereka di SMP, mereka ini sama-sama belajar ilmu bela diri, tepatnya pencak silat, yang mana di Pekanbaru banyak sekali perguruan-perguruan pencak silat khususnya untuk aliran tari Melayu. Ya, jadi mereka ini bergurulah ya di satu padepokan, dan padepokan tersebut bukan cuman hanya mengajarkan olah kanuragan, seni bela diri pencak silat, tapi di sini ada pendalaman tentang ilmu kebatinan. Sekaligus juga di sini ada pengolahan untuk pengisian tubuh, untuk kedikjayaan. John dan Reza, mereka di sini giat sekali berlatih pencak silat dengan harapan-harapan ya seperti remaja pada umumnya. Pingin jadi jagoan, selain untuk bela diri, pingin ya nunjukin lah kalau sama orang itu, yo, gue ini bisa silat, gue hebat, gue dari perguruan. Itulah angan-angan tujuan John dan Reza ini suatu saat nanti ilmu bela diri yang mereka pelajari sekarang itu bisa jadi bekal di kehidupan yang ke depan nanti. Singkat cerita di sini setelah mereka berguru kurang lebih sekitar 1,5 tahun, basic-basic dari perguruan silat ini atau langkah-langkah dasar ya dari langkah silat ini sudah dikuasai John, sudah dikuasai Reza, bahkan di sini bisa dikatakan mereka sudah jadi murid senior. Jadi kalau ada junior-junior yang baru belajar, baru gabung di pencak silat tersebut, mereka lah yang mengajarkan teknik-teknik dasar. Di tempat atau di posisi John dan Reza sudah menjadi senior. Mereka ini masih terus belajar melatih olah kanuragan, tapi di sini ditambah lagi dengan pengenalan ilmu kanuragan dengan kebatinan. Mereka di sini mulai diasah ilmu kebatinannya, mulai sedikit demi sedikit diberi pemahaman tentang ilmu kebatinan. Dan John dan si Reza di sini sangat senang sekali. Beberapa amalan untuk ilmu kebatinan, khususnya untuk olah kanuragan. Kalau kami orang Jambi bilang itu ada namanya peneras, ada namanya perabun. Itu sudah dapat dikuasai oleh John dan Reza. Yang mana kalau peneras itu untuk menambah power pukulan seseorang. Jadi kalau pakai ilmu peneras, kalau kita mukul, lawan itu bisa dengan satu pukulan bisa tumbang. Sedangkan ilmu perabun tangan itu untuk mengelabui musuh yang sedang berlawanan dengan kita. Ketika kita membacakan ilmu perabun tangan dengan gerakan, tangan kita ini tidak bakal kelihatan sama musuh. Jadi kalau kita mukul itu tidak bakal bisa ditangkis. Nah, itulah yang digambarkan John yang mengirimkan kisah ini. Mereka sudah menguasai dua ilmu dasar tersebut. Beranjak di sini mereka lulus dari SMP. Mereka masuk SMA. Di masa-masa SMA, John dan Reza ini mulai sulit untuk mengatur waktu untuk latihan silat dan kegiatan yang ada di SMA mereka. Akhirnya di sini 1 tahun tepatnya.
1 tahun di kelas 1 SMA, John dan Reza sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki ke perguruan tempat beliau menimba ilmu silat, ilmu kanuragan, dan ilmu kebatinan tersebut. Di SMA, ini banyak pilihan untuk ekstrakurikuler, khususnya untuk remaja-remaja yang ingin mengembangkan minat bakat dalam olahraga, dalam seni, musik, dan lain-lain. Ini SMA itu ya memang tempatnya atau memang masa-masanya mengasah kreativitas para pemuda-pemudi. John dan si Reza di sini ketika di SMA, di kelas 1, mereka memilih ekstrakurikuler main volley. Sedangkan di SMA tersebut ada eskul silat tuh ada. Bahkan di sini wali kelas dari John dan Reza menyarankan, kalian kan sudah istilahnya sudah senior lah di perguruan silat. Kenapa kalian tidak ngambil eskul silat aja? Kalian kan bisa mengembangkan silat kalian di sini, ya mungkin bisa mengajari teman-teman kalian teknik-teknik dasar bela diri. Tapi John dan Reza mengatakan bosan. Masa iya di luar rumah mereka berlatih silat, sampai di sekolahan mereka masih menggeluti pencak silat. Yang mana pencak silat ini kan awalnya tadi sudah dikatakan, pondasi awalnya itu bukan kesukaan, bukan kegemaran, tapi untuk bangga-banggaan, untuk bela diri. Jadi mereka sama sekali tidak mau untuk eskul silat, memilih untuk eskul main volley. Nah, karena mereka ini ya, postur tubuhnya tinggi-tinggi, sesuai lah untuk pemain volley. Bakat mereka pun di sini muncul ketika diasah hari demi hari mereka berlatih. John dan Reza di sini ya bisa dikatakan bisa diandalin lah untuk bermain volley mewakili sekolahan tersebut. Di sinilah John dan si Reza ini mulai berpikir untuk menjadi pemain volley yang memiliki powerful atau memiliki pukulan yang dahsyat. Mereka yang notabene sudah 1 tahun tidak pernah menginjakkan kaki ke perguruan silatnya, masuk di kelas 2 SMA. Mereka di sini sudah mulai agak sedikit renggang lah. Waktunya mereka sudah bisa mengatur di mana nanti untuk eskul, di mana nanti untuk mengerjakan tugas-tugas lain, dan mereka bisa menyempatkan waktu kembali ke Padepokan Silat untuk bersilaturahmi, untuk kembali latihan di sana. Sesampainya di Padepokan Silat, bertemulah dengan si guru besar. Ya, mereka ditanya, kemana aja kalian? Setahun tidak pernah muncul-muncul, mentang-mentang sudah bisa silat, sudah ada ilmu bekal, kalian tidak muncul-muncul. Dijelasinlah sama si John dan Reza kalau mereka terbentur waktu karena sibuk di kelas 1. Ini banyak sekali cekoneknya di SMA tersebut, dan akhirnya di sini guru besar menerima alasan mereka dan menyambut kedatangan 2 murid yang berbakat di Padepokan Silat mereka. Tanpa sepengetahuan John, Reza yang sudah semakin istilahnya yang memiliki angan-angan untuk menjadi pemain volley yang hebat ya, yang memiliki pukulan atau semesan yang dahsyat. Reza di sini diam-diam dari belakangnya si John, tanpa sepengetahuan si John bertanya kepada si guru besar, "Guru, amalan ilmu peneras itu bisa nggak dipakai untuk mukul bola voli, biar bola voli itu yo kencang, kalau kena semesanku lawan itu bisa jatuh, istilahnya yo bisa masuk lah pukulan itu." Si guru besar di sini mengatakan kalau kamu untuk main voli, ilmu peneras itu bisa digunakan kalau kamu berhadapan dengan musuh. Objek pukul kamu itu bukan bola, objek pukul kamu itu adalah orang, jasad, kulit yang dipukul. Ketika peneras itu sampai ke kulit, itu efeknya akan berkali-kali lipat. Istilahnya kayak benturan, dem gitu. Tapi kalau untuk digunakan main volley, untuk mukul bola volley, itu bukan tempatnya. Nah, si guru besar di sini mengatakan sama si Reza, kalau kamu mau pukulan volley kamu itu keras, kencang, dahsyat, kamu pakai susu. Ada susu yang bisa digunakan di bagian tangan, di bagian bahu, dan susu itu untuk orang-orang yang ingin memiliki power pukulan, ingin memiliki daya yang kuat di bagian tangannya, mereka menggunakan susu tersebut. Nah, si Reza yang belum mengerti, belum tahu apa itu susu, gimana cara masangnya, ya, bertanya lagi sama si guru besar, dan di sini guru besar menjelaskan semua. Susu yang digunakan untuk main bola voli atau memiliki pukulan yang kuat ini susu baja.
bukan susu emas, bukan susu instan. Biasanya orang-orang itu menggunakan baja dari gotri atau kacang-kacang sepeda. Gotri itu kan ukurannya ya dibilang besar, ndak terlalu besar, dibilang kecil ya cukup besar. Nah, gotri itulah yang ditanam di jasad ini, ditanam dengan menggunakan ilmu kebatinan agar gotri itu bisa masuk tanpa menyebabkan luka, bisa hidup di bagian tangan sini, bisa membuat orang yang menggunakan susu baja ini memiliki daya pukul yang kuat. Guru besar mengatakan, kalau untuk sekedar main volley ini ndak banyak. Ya palingan kamu pasang di bahu, pasang di siku, sama di bagian telapak tangan. Nah, cara pemasangannya kalau kamu mau masang nanti dijelasin. Kamu cari gotrinya dulu dan kamu harus berpikir ulang lagi, Jak. Yakin nggak kamu? Kalau kamu ingin menggunakan susu, kamu jangan pikir susu ini enaknya dulu, dahsyatnya dulu. Karena setelah kamu menggunakan susu, ini resikonya cukup besar, pantang larangnya cukup banyak. Kalau kamu melanggar, kamu bisa makan diri sendiri. Pantang larang itu akan menyerang diri kamu sendiri. Kamu harus waspada dan cukup teliti. Kamu pikir-pikir dulu, jangan gegabah, jangan dengar hebatnya dulu. Nah, lantas di sini Reza pun kembali ke rumahnya, berpikirlah, ya, pakai nggak susu ini? Kalau dipakai aku bisa hebat. Tapi sayang juga kalau nggak diambil kesempatan ini. Karena si guru besar cuma ngasih 2 pilihan. Kamu pulang, kamu pikir, kalau sudah yakin bawa gotri ke sini. Cuman itu pilihannya. Jadi Reza memutuskan, pakailah. Resikonya juga paling apalah, nggak mungkin lah sampai yang berbahaya sekali. Kalau sampai berbahaya sekali nggak mungkin guru besar mau memasangkan aku susu ini. Nah, sebelum beliau ini masang susu, karena Reza dan si John ini sahabat dekat, ya, lebih dekat dari saudara kandung lagi lah. John mengatakan Reza ini ndak mau dia istilahnya nyemplung ke tempat yang baru, menguasai sesuatu yang baru untuk dirinya itu seorang diri. Dia ngajak si John, kamu cari gotri? Untuk apa? Si John bilang, adalah kamu cari 10 atau 15. Tapi yang baru, jangan kamu ambil yang second. Kalau yang second nanti karatan, nanti banyak minyaknya. Cari yang baru. Memangnya untuk apa? Pokoknya kamu bawa, aku tunjukin kamu kegunaan gotri untuk bisa kita main volley dahsyat. Yang mana John sama sekali tidak dijelaskan gotri yang disuruh si Reza nyari tadi untuk apa. Ya, si John ini nyarilah, pergi ke tukang sepeda, dibelilah gotri itu 15 biji, dibawa, dikasih sama Reza, dan Reza mengatakan, yuk kita ke Padepokan. Lah, hari ini kan bukan jadwal kita latihan silat. Ya enggak apa-apa, aku ada janji sama guru besar. Ya udah, mereka berangkat itu sore hari. Mereka berangkat, sampailah mereka ke Padepokan. Sesampainya di Padepokan menghadap guru besar, dan Reza di sini langsung nyodorin gotri yang sudah dibawa. Nih, guru, gotri yang guru minta sudah saya bawa. Apa yang guru menyuruh saya untuk mempertimbangkan sudah saya pertimbangkan, dan saya yakin saya mau menggunakan susu ini untuk bisa main volley. Nah, mendengar apa yang diucapkan sama Reza, John ini agak sedikit bingung dan kaget loh. Susu, gotri, main volley, apa hubungannya ini? Tapi si John ini ndak mau nyela pembicaraan antara Reza dengan guru besar, karena itu ndak sopan sekali. Jadi diamlah dia, sambil mengamati, sambil berpikir, apa kaitannya 3 yang dikatakan oleh si Reza tadi, gotri, main volley, dengan susu. Nah, setelah guru besar tadi mendengar keyakinan, kemantapan hati Reza, mau dia pasang susu, barulah di sini si guru besar menyebutkan pantang larang dan resikonya. Dengan jelas Reza dan si John mendengar pantang larang yang disebut oleh guru besar untuk orang yang menggunakan susu di bagian tangan, khususnya untuk menguatkan daya pukul dan apa nanti yang akan terjadi di kedepan nanti kalau orang yang menggunakan susu tersebut teledor. Guru besar di sini mengatakan, pantang larangnya kalian jauhi untuk bermain-main di sekitaran air, baik itu danau, kolam berenang, apalagi sungai, karena berisiko sekali untuk orang yang menggunakan susu baja. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada beberapa pantang makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang yang menggunakan susu ini. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh memukul hewan dengan tangan kalian. Kalian tidak boleh memukul orang dengan tangan kalian. Apalagi sampai kalian menyakiti anggota keluarga, adik, kakak, apalagi ya sampai tega mukul ibu atau bapak. Ini sangat dilarang sekali karena efek pukulan yang kalian lepaskan ini sangat dahsyat sekali. Bisa-bisa membuat mereka mengalami cacat atau mengalami luka yang serius cuman sekedar dengan pukulan yang kalian lepaskan saja. Sudah jelas, pantang larangnya sudah disebutkan dan resiko. Kalau kalian melanggar pantang larang yang saya katakan tadi, apalagi yang terakhir, kalian dengan sengaja memukul hewan, memukul anggota keluarga, memukul teman, pokoknya mukul orang dengan sengaja, kalian akan mendapatkan istilahnya ganjaran lah, akan mendapatkan tulah dari apa yang sengaja kalian lakukan. Bisa-bisa bagian tangan yang menggunakan susuk gotri, susuk baja ini itu kayak orang stroke. Akan kaku, itu akan seumur hidup efeknya dan tidak bisa disembuhkan. Kalian pergi ke saya, minta obatin, saya enggak tahu ngobatinnya harus pakai apa. Dan yang terakhir, yang paling parah, kalian jangan teledor. Kalian jangan istilahnya menganggap hal sepele yang ditanamkan di tubuh kalian. Susuk ini hal sepele, jangan. Kalian beringat, ketika kalian sudah tidak menggunakan susu itu lagi, lekas lepas susu tersebut. Misalnya, kamu udah mencapai titik tertinggi dari prestasi polimu. Kamu merasa jenuh, stop lah main poli. Aku mau hidup normal lah, aku nggak mau jadi atlet. Berarti kalian sudah tidak membutuhkan lagi efek susuk yang kalian pasang. Itu lekas kalian lepaskan. Jangan sampai teledor dan lupa. Karena ketika kalian masih menggunakan susuk, ketika ajal datang menjemput kalian, ketika sakaratul maut kalian lewati, ini akan berdampak sangat tidak baik sekali. Sesuatu benda yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh dengan sengaja, dengan bantuan ilmu gaib, agar tubuh kalian memiliki kekuatan yang lebih dari kekuatan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini sangat tidak baik sekali, dilarang dalam ajaran agama kita. Sama saja tubuh kalian itu kotor. Kalau kalian meninggal dalam keadaan kotor, apa yang akan terjadi? Pasti sesuatu yang menakutkan akan terjadi kepada diri kalian. Jelas di sini sudah dijelaskan semua. Reza di sini mendengarkan, John di sini mendengarkan dengan otak yang mumet, bingung. Apalah pembahasan dari guru sama si Reza ini sampai-sampai bawa mati. Akhirnya di sini Reza memutuskan di hari itu juga, saya siap untuk mematuhi larang pantang, saya siap untuk menerima konsekuensi dari resiko pengguna susuk baja. Mereka di sini akhirnya disuruh pulang karena prosesi pemasangan dari susuk baja ini, walaupun terlihat sederhana, cuman dengan alat atau bahan gotri ini tadi, itu tidak sesederhana dan tidak sesimpel yang dipikirkan Reza dan si John. Mereka disuruh pulang, ya nanti dikabarin kalau kalian latih sekiranya gotri ini sudah siap untuk dimasukkan, barulah kalian bisa memasang susu untuk main volley ini. Kurang lebih sekitar 10 harian lah si Reza dan John ini menunggu, baru si guru besar mengabari, ya, siapa yang mau pasang susu terlebih dahulu, bisa dipasang sekarang. Ya, Reza kah atau si John? Yang mana? Si John di sini setelah pulang di hari ketika bawa gotri ke rumah si guru. Ini ketika pulang ke rumah sudah dijelasin sama si Reza apa maksud percakapan Reza dengan guru membahas tentang susu volley dengan gotri. Reza menjelaskan semua kalau dia mau menjadi player atau pemain volley ternama lah di sekolahnya, bahkan ini bisa menembus tingkat nasional. Reza pun di sini ngajak si John ini, kamu pasang juga, kita kan bisa duet, kita kan main satu lapangan. Kalau aku pakai, kalau kamu pakai, yakinlah kita bakal terkenal, John. Kita bakal hebat. Kapan lagi? Mumpung guru besar mau masangin susu ini gratis.
John yang masih mikir-mikir karena dia yang tidak tahu apa-apa tapi sudah mendengar resiko, sudah mendengar efek samping dari orang yang menggunakan susuk ini, otomatis mentalnya ini ciut. Dia mikir-mikir dulu. John mengatakan di sini, masih ingat ya kalimat yang diucapkan kepada si Reza. Jak, kalau kamu mau pasang, kan kamu yang punya ide. Kamu yang sudah yakin, kamulah yang pasang. Aku nantilah, aku pikir-pikir dulu dan aku mau lihat apakah benar benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, gotri yang masuk untuk menjadi susu ini, ya bisa menjadi sumber kekuatan ya seperti pembahasan kamu sama si guru besar tadi. Karena aku masih belum yakin apakah bisa susuk itu membuat kamu itu jago main voli, pukulan kamu itu memang betul-betul bisa dahsyat. Singkat cerita di sini, hari sudah ditentukan. Keyakinan si Reza ini sudah mantap sekali kalau dia mau pasang susuk gotri. Ditambah lagi, beberapa minggu ke depan ini ada turnamen voli. Nama Reza dan John di sini diikut sertakan sebagai pemain inti, sebagai perwakilan dari SMA mereka. Otomatis di sini itu menjadi satu motivasi yang membuat kekuatan keteguhan hati, membuat si Reza ini semakin yakin kalau susu itu semakin cepat dipasang, semakin cepat bisa dibuktikan dan diandalkan di pertandingan nanti. John di sini memang tidak melihat langsung bagaimana prosesi pemasangan susu yang dipasang guru besar kepada si Reza. Cuman dapat cerita aja dari si Reza kalau John, susuknya udah kupasang. Kalau kamu mau lihat nanti 3 hari lagi. Guru besar mengatakan biarin 3 hari dulu. Kalau biji-biji gotri itu sudah jalan-jalan di tangan kamu, sudah bisa gerak-gerak sendiri, baru bisa kamu buktikan, kamu tes. Tapi kalau susuk gotri itu masih mati, ya belum jalan-jalan sendiri di titik yang dipasang, itu bisa pindah-pindah jalan sendiri di bawah kulit kamu, itu jangan dites dulu. Berarti itu belum menyatu, belum hidup hodamnya. Guru besar mengatakan paling lambat 3 hari. Kamu sudah bisa merasakan ada sesuatu yang berjalan di bawah kulit kamu. 3 hari sudah berlalu. Si Reza ini di sekolahan nyamperin si John ini, menceritakan, John, aku bangun tidur tadi pagi, ngerasa ada yang aneh. Aku pikir ada laler hinggap di tangan aku atau kecoa lah jalan-jalan di tangan aku. Ternyata enggak, John. Pagi-pagi aku bangun tidur, aku melihat gotri yang dipasang sama guru besar untuk sebagai susuk di tanganku itu jalan-jalan. Yang di telapak tangan ini bisa naik ke sini, yang di siku ini bisa turun naik, dan yang di bahu sini, John, ini bisa muter-muter, John. Terasa jalan, John. Awalnya ngilu, tapi lama-lama aku lihat, aku gerak-gerakin kayak gini, dia semakin liar jalannya. Nah, guru besar mengatakan itu tanda kalau susu itu sudah hidup dan bisa digunakan. Nanti sore kita latihan voli, kamu lihat, kamu bisa buktikan. Aku juga penasaran, bener nggak sih pukulanku bisa dahsyat. Sore hari pun tiba. John di sini menjadi saksi mata. Orang pertama yang tahu kalau si Reza ini pakai susuk, yang melihat kesaktian atau kemampuan dari si Reza ini di pukulan smashnya ini memang luar biasa sekali. Yang mana awal ketika sebelum menggunakan susuk, pukulan smash dari si Reza ini ya normal, biasa-biasa saja. Dalam 10 kali smash, yaitu palingan 4 smashan lah yang powerful. Sisanya karena tenaga udah ndak ada lagi, itu sudah ndak maksimal. Tapi di sore hari ketika si Reza ini ngetes susuk untuk main volley ini, John melihat sendiri lawan sparring tim mereka main itu sampai kewalahan ketika bola yang dilambungkan oleh tim lawan, bola-bola smash diberi umpan oleh tim lawan, ini dimakan sama si Reza dengan pukulan yang dahsyat. Bukan cuman sekedar laju bola itu saja yang kencang, suaranya pun juga mengerikan, seperti suara petasan ketika tangan si Reza menyambar bola yang sedang melambung. Tas! Lawan yang ada di hadapan si Reza ini sama sekali tidak dapat menyambut bola yang disemes sama si Reza. Kalau kami orang Jambi bilang, tekangkang-kangkang menahan bola pukulan smash dari si Reza. Bukan sekali 2 kali, setiap dapat umpan smash dimakan sama si Reza dan hasilnya sama. Dan
Reza ini memang orangnya agak jahil dan nakal. Arah semesan dari si Reza ini bukan mencari sudut yang kosong, tapi mengarah ke lawan. Jadi kewalahan lah. Mereka takut ketika si Reza ngambil ancang-ancang semes. Mereka sudah menghindar. Nggak ada yang mau mendekat ke arah pukulan dari si Reza atau mau menyelamatkan bola biar nggak masuk poin. Mereka lebih memilih untuk menghindar. John menjadi saksi mata pertama kali kemampuan Reza dalam bermain voli setelah menggunakan susu. Otomatis di sini setelah sparring berakhir pada sore hari itu, Reza mendekati John dengan wajah yang sumringah. Dengan langkah yang semakin gagah, si Reza ini menepuk pundaknya John mengatakan, "Tuh, kamu bisa saksikan sendiri. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi di lapangan tadi. Apa yang aku gunakan sekarang? Susu yang dipasang oleh guru besar. Ternyata memang top chair, John. Kamulah lagi pasang. Nggak sakit kok." Di sini Reza menceritakan ritual pemasangan susu yang ada di tangannya sekarang. Beliau mengatakan syaratnya nggak banyak. Gotri kan kita sudah ada. Terus cuman kita disuruh mencari kelapa hijau yang bawahnya, tampuk bawahnya itu merah. Cuman itu. Nah, air dari kelapa hijau itulah yang digunakan guru besar untuk memasukkan susu-susu ini ke dalam tubuhku. Memasukkan susu ini ke tanganku. Nggak tahu aku gimana caranya. Diunyel-unyelnya di bagian yang mau dimasukin. Ya, dengan menggunakan air kelapa hijau tampuk merah itu diunyel-unyelnya sambil membaca, nggak tahulah apa yang dibaca. Tiba-tiba yang terasa kalau benda itu di luar kulitku itu terasa semakin lama diunyel semakin masuk ke dalam, dan sekali dilepas tangan si guru besar, benda itu sudah masuk ke dalam jasadku. Nggak sakit. Di sini Reza mengatakan yang ada di tanganku sekarang ini, yang aku gunakan sekarang itu ada 6 butir gotri. 2 di bagian telapak tangan, 2 di bagian lengan, dan 2 lagi ini di bagian bahu. Kalau kayak gini pukulanku, aku yakin tim kita bisa menjuarai tingkat nasional. Aku yakin. Nah, jadi Reza ini mencoba meyakinkan sahabat baiknya si John kalau masang susu ini tidak sakit. Efek atau istilahnya kekuatan itu bisa dibuktikan dengan jelas, dengan nyata. Tapi bujuk rayu dari si Reza tidak mempan. John masih takut mendengar pantang larang dan takut mendengar apa yang akan terjadi ketika kita lalai. Itu yang ditakuti si John ini karena dia mengerti ketika sakaratul maut, keadaan seseorang dalam kondisi kotor, ini sangat memprihatinkan sekali. Ini akan membuat proses sakaratul mautnya menjadi proses yang sangat menyakitkan sekali. Sedangkan kita dalam keadaan bersih, keadaan sadar dengan Tuhan, kita menyebut Allah, Allah. Sakaratul maut itu pun akan terasa sangat menyakitkan sekali. Apalagi kita sadar kondisi tubuh kita dalam keadaan kotor, ada benda-benda asing yang sengaja ditanam ke dalam tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini John sempat lah istilahnya ngingetin si Reza. Ya, kamu jangan senang-senang di awal kayak gini. Kamu ingat, aku masih ingat kok yang diomongin, yang diucapin guru besar, pantang larang, dan apa yang harus kamu selalu ingat. Lepas susuk itu setelah kamu merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Kamu ingat itu. Jangan sampai kamu terbuai dengan kesenangan sekarang, sesuatu yang tidak baik menimpa kamu di akhir riwayat kamu nanti. Apa yang diucapkan oleh si John ini, itu dianggap si Reza cuman nasihat dari seorang teman. Singkat cerita, perjalanan waktu, perjalanan karir John dan si Reza di dunia voli di semasa SMA di sini memang cemerlang sekali. Bahkan mereka ini menjadi perwakilan pemain voli untuk mewakili nama daerah. Ya, mulai dari tarkam, mulai dari dilirik oleh tim-tim besar, dikontrak lah istilahnya. Sampai-sampai di sini
setelah lulus SMA, jalan mulus, jalan mudah untuk mereka masuk ke universitas tempat mereka kuliah, ini semua ada kaitannya. Ada campur tangan dari urusan voli ini. Karena semasa SMA, mereka ini berprestasi. Baik itu Reza, baik itu John, mereka mendapat beasiswa. Mudah lah, ya mereka bisa masuk ke universitas tersebut. Nah, di universitas, John dan si Reza ini mereka satu bidang, satu fakultas, mereka satu kelas juga. Mereka masih sibuk dengan aktivitas bermain voli. Reza mengatakan sama si John, kalau persaingan di tingkat kuliah atau di tingkat nasional lah, dikatakan si John di sini, ini semakin berat. Orang-orang yang dihadapi, musuh-musuh yang dihadapi, mereka ndak ada yang kosong. Kamu pasang lah susu, aku aja mau nambah. Nah, si John ini tidak mau sama sekali menggunakan susu. Dia mengatakan ya cukuplah dengan apa yang aku bisa, dengan kemampuanku di lapangan voli aku sudah merasa puas. Walaupun cuman sekedar pelengkap, ya bukan yang untuk mengeksekusi seperti yang kamu lakukan, aku sudah bersyukur. Itu yang diucapkan John kepada Reza, dan si Reza di sini mengatakan kepada si John kalau susu yang digunakan si Reza sekarang sudah nambah. Yang tadinya cuma 6, sekarang menjadi 12 butir. Yang mana Reza ini menunjukkan kepada si John susu gotri atau kacang-kacang sepeda yang bentuknya seperti peluru itu, 12 biji itu. Kalau tangannya digenggam seperti ini, kalau Reza menginginkan susu itu muncul, ini berjejer di sini 12 biji. Itu cukup mengerikan, John bilang. Nah, John di sini lagi-lagi mengingatkan, udahlah, makin jadi aja kamu. Nambah susu jadi 12. Terus di mana lagi kamu pasang susu? Reza bilang di bagian kaki. Tapi di bagian kaki itu bukan susu gotri. Susu yang khusus biar lompatannya tinggi. Jadi itu akan menunjang performa ketika di lapangan voli. Dah, awalnya di sini John ndak terlalu mau ngurusin lah. Terserah kamu lah. Hidup-hidup kamu, aku cuman bisa ya ngeliat lah gimana perkembangan hidup kamu, dan aku pasti akan selalu ngingatin kamu. Karena pantang larang dari susu yang kamu gunakan ya cuman kita berdua yang tahu. Singkat cerita, karir John dan si Reza semasa di universitas ini cukup berbanding terbalik. John yang memiliki kemampuan di atas kertas lebih tinggi dari si Reza, mulai dari skill, mulai dari pemahaman lapangan, mulai dari kerja tim. Ini malah merosot karena performanya ini tidak, ya istilahnya ya dilihat cuman sekedar bisa, hebat, tapi tidak fantastik. Sedangkan si Reza di sini dengan pukulan-pukulan dahsyatnya, dengan semesan-semesan yang memiliki power yang kuat, ini selalu diperhatikan oleh tim yang sedang mereka tempati. Akhirnya si John di sini memutuskan untuk hengkang dari dunia voli, sedangkan Reza di sini terus melambungkan karirnya naik ke tingkat yang tertinggi, ke tingkat yang mana si Reza ini impi-impikan dari masa SMA. Tapi baru beberapa saat Reza ini menginjakkan kakinya di tempat tertinggi yang sudah diimpikannya dari masa SMA. Kita nggak tahu ya, kesehatan kita ini akan drop kapan. Allah akan memberi kita ujian cobaan dengan sakit itu kapan, sama sekali kita tidak tahu. Walaupun notabene si Reza ini adalah atlet voli yang selalu menjaga kebugaran tubuhnya, tiba-tiba penyakit malaria menyerang Reza. Dari kondisinya yang benar-benar fit dengan tubuh yang bugar, setelah terserang penyakit malaria kurang lebih 2 minggu, sampai si Reza ini harus melewati masa-masa kritis di fase demam berdarah. Dia sempat dirawat di rumah sakit, sempat tidak sadarkan diri. Disinilah timbul kecemasan dari sahabat baiknya John yang mengirimkan kisah ini. Pertama, dia iba kasihan dengan kondisi sahabatnya. Harus diopname, tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan kesempatan hidupnya cuma sekian persen. Tapi alhamdulillah si Reza dapat melewati fase-fase kritis dari masa penyakit yang dideritanya. Setelah Reza melewati fase kritis dari penyakit yang dideritanya, demam berdarah ini,
John menjenguk Reza. Reza sekarang sudah siuman. Kalimat pertama yang dibisikkan Reza ke telinganya si John adalah, "Jak, kamu masih ingat gak apa yang dipesankan oleh guru besar sebelum kamu masang susu? Lepas, Jak, lepas. Mumpung kondisi kamu sekarang sudah membaik, keluar dari rumah sakit nanti, kamu lepas. Aku khawatir sekali, Jak. Melihat kamu gak sadarkan diri, dokter mengatakan kesempatan hidup kamu cuma sekian persen. Melihat dari fase yang kamu lalui ini cukup lambat untuk mencapai tingkat aman atau kestabilan lah dalam melawan penyakit demam berdarah ini. Aku khawatir sekali, aku takut kamu mati. Kalau kamu mati, susu itu kamu bawa mati. Gimana cara melepaskannya, Jak? Aku khawatir sekali." Dengan santainya, Reza di sini tersenyum mengatakan, "Kan aku belum mati. Aku kan cuma sakit. Wajar kalau orang sakit. Belum saatnya aku melepas susu ini. Masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus aku lewati. Aku harus menggunakan susu ini biar mencapai tingkat tertinggi. Biar aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan." Itu jawaban dari Reza. Setelah Reza keluar dari rumah sakit, sudah melakukan beberapa fase pemulihan. Karena fase pemulihan dari demam berdarah ini ada yang singkat, ini ada yang panjang. Bahkan kondisi seseorang yang sudah terkena demam berdarah DBD yang tingkatnya ini sudah kronis lah, sudah fase yang parah sampai tidak sadarkan diri, banyak yang mengalami kondisi tubuhnya ini drop, susah sekali pulih. Bahkan setelah sembuh, setelah keluar dari rumah sakit, dokter menyatakan sakit, tapi setiba di rumah, orang itu malah meninggal dunia. Itulah fase yang paling ditakuti dari penyakit demam berdarah. Reza yang menganggap kalau penyakit ini sudah sembuh. Setelah keluar dari rumah sakit, Reza mulai melakukan pemulihan dengan sedikit demi sedikit berolahraga untuk menjaga kebugaran. Tapi 4 hari setelah Reza keluar dari rumah sakit, John mendapat kabar kalau Reza sekarang terkapar lagi, kondisinya lebih parah dari kemarin. Otomatis di sini John segera menyambangi rumah Reza dengan mata kepalanya sendiri, melihat Reza yang tadi mengaku dirinya ini cuma sakit. Fase ini sudah kulalui. Belum saatnya aku melepas susu ini. Masih banyak harapan, cita-cita yang harus kugapai dengan susu ini. Nggak nyangka, Reza yang optimis mengatakan hal tersebut sekarang terkulai lemah di atas tempat tidur. Dia sudah tidak sadarkan diri lagi. Tubuhnya sangat dingin sekali. Pihak keluarga di sini berniat untuk membawa ke rumah sakit, tapi ibu dari si Reza mengatakan, "Nggak usah, biarinlah. Percuma kita bawa ke rumah sakit. Kalau rasa-rasa yang aku rasakan, sudah saatnya Reza ini melewati apa yang seharusnya kita lewati nanti." Ibunya sudah nggak ada optimis lagi untuk kesembuhan anaknya, karena beliau sadar dari yang terlihat dari ciri fisik seseorang yang sudah dekat dengan ajal itu bisa dilihat, apalagi orang-orang tua dulu. Tanda-tandanya sudah terlihat dan tanda-tanda Reza ini mendekati sakaratul maut sudah tiba. Keluarga semua berkumpul, kerabat semua berkumpul membacakan Yasin. Ketika si Reza ini dibacakan Yasin, reaksinya bukan tenang, malah gelisah. Dia mengatakan, sakit di bagian susunya itu. Sakit, Bu, sakit, seperti disayat-sayat. Dia cuma mengenali ibunya. John yang ada di sampingnya, yang ngomong di telinga, yang ngebisikin di telinganya, "Istighfar, Ja, ini aku John. Ini aku John, istighfar." Reza sama sekali tidak mengenali siapapun kecuali ibunya. Cuman kalimat ibu lah yang keluar dari mulutnya. "Ibu, tolong Bu, sakit Bu, sakit Bu." Ditunjuk tangannya sakit, di sini sakit, di sini sakit, kayak disayat-sayat Bu. Tapi orang yang tidak tahu apa yang sakit, tidak tahu penyebab rasa sakit itu apa. Penyebab rasa sakit itu adalah susu yang ada di tubuhnya. Mereka bingung, kenapa anak ini
apa yang dirasakannya. Sedangkan John yang mengetahui rasa sakit yang dirasakan Reza ini adalah akibat susu yang belum dilepas. John dalam keadaan yang sangat dilema sekali. Mau diceritain nggak ke ibu bapaknya? Mau dibilangin nggak ke ibu bapaknya? Kalau dibilangin, nanti heboh, nanti panik. Tapi kalau nggak dibilangin, siapa yang akan melepas susu-susu ini? Apa aku harus ngadu? Ceritain apa yang terjadi sama si Reza sekarang sama guru besar? Apa yang harus kulakukan? Itulah yang ada di dalam hati si John. Dilema yang cukup besar. Di satu sisi, dia sangat iba sekali melihat sahabat baiknya menderita. Satu hari sudah berlalu, kondisi Reza semakin sangat buruk sekali. Bahkan John di sini mendengar langsung Ustadz yang ada di sana yang untuk memantau kondisi Reza, membimbing pihak keluarga untuk membacakan doa apa, surat apa yang harus dibaca untuk membuat Reza ini merasa tenang agar apa yang seharusnya terjadi secara normal ini bisa lepas, bisa terjadi, Sakaratul Maut itu bisa berlalu dan tidak membuat Reza menderita. Pak Ustadz di sini mengatakan dan John mendengar langsung, Reza sudah beberapa kali nyawanya ini mau lepas tapi balik lagi. Lepas balik lagi, seperti ada ganjalan, seperti ada sesuatu yang membuat ruhnya sulit sekali untuk meninggalkan jasad. Seakan-akan sudah lepas, ditarik lagi. Ada kekuatan lain yang menarik ruh itu, seakan-akan jasad ini tidak mau mati. Pak Ustadz di sini geleng-geleng kepala. Disarankan untuk memanggil yang ahli ruqyah. Di ruqyah dulu, kalau kami orang Jambi itu dibardah, didoain. Kalau memang ajalnya sudah dekat, dilancarkan. Kalau mau sembuh, beri kesembuhan. Setelah dilakukan ruqyah atau barda, kondisi dari Reza di sini semakin memburuk. John di sini memutuskan untuk memanggil guru besar untuk melihat kondisi dari si Reza. Singkat cerita di sini, setelah John ini menjemput guru besar kaget dengan apa yang terjadi, langsung datang ke rumahnya si Reza dan melihat kondisi Reza ini sangat memprihatinkan sekali. Guru besar lah di sini yang menyampaikan kepada keluarga, kedua orang tua dari si Reza bahwa Reza ini pernah memasang susu. Susu yang ada di tubuhnya ini tidak main-main. Bukan 1, 2. Di tangan 12, di bagian kaki itu ada 4. Dan susu-susu itu seharusnya dilepas ketika kondisi Reza ini sudah mulai lemas. Ketika Reza masih dalam keadaan sadar, ingat akan adanya susu-susu itu di bahagian tubuhnya. Kalau sekarang kondisi Reza tidak sadarkan diri, kalau ditanya dia tidak bisa jawab, kita tidak bisa melepas susu-susu tersebut. Karena ketika si Reza mengatakan susu yang ada di tangan ada 12, tempatnya di sini, di sini, di sini, barulah susu itu akan bisa keluar, bisa dicabut. Itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan memang betul-betul Reza yang ingin mengeluarkan benda tersebut. Kalau kondisi seperti ini, aku tidak dapat berbuat banyak. Dicobalah sama si guru besar untuk menarik paksa, mengeluarkan paksa susu-susu tersebut dengan tuntutan dari kedua orang tua Reza. Kamu yang masang, kamu harus bertanggung jawab. Sedangkan di sini ya memang tidak ada salahnya si guru besar ini yang minta kan Reza. Tapi dia melakukan kewajibannya menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan ketika Reza ini dalam keadaan sadar, sembuh dari penyakitnya, sesuai dengan apa yang dibisikkan oleh si John. Tapi Reza di sini menganggap penyakit itu sudah pergi dan dia tidak akan sakit lagi. Allah berkata lain. John melihat sendiri prosesi pelepasan susu itu, mulai dari menggunakan daun kelor, mulai dari menggunakan alat-alat lain, ya, barang-barang lain, syariat-syariat lain. Sama sekali, 1 butir pun 12 yang ada di tangan, susu itu tidak ada yang keluar. Sampai-sampai si guru besar ini kebingungan. Apa yang harus dilakukan lagi dan satu pilihan terakhir. Untuk melepaskan susu itu secara paksa. Kita harus menunggu susu itu ada masanya dia keluar jalan dan ketika jalan itu ditahan, diseyet. Ya, dibedet atau dikeluarkan dengan paksa dengan melukai jasad atau kulit dari si Reza. Tapi sudah ditunggu berjam-jam, sudah ditunggu biasanya pagi,
susu itu akan jalan. Kalau ndak menjelang maghrib, susu itu akan jalan. Ditunggu-tunggu, susu itu sudah tidak berjalan lagi seakan-akan. Si Rezanya sendiri tidak ikhlas kalau susunya dilepas. Guru besar mengatakan, ini ndak bisa. Anak ini walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri, batinnya di sini masih menginginkan susu itu ada di tubuhnya. Tidak akan bisa kita keluarkan. Keadaan kritis Reza ini berlangsung cukup lama. Kurang lebih sekitar 12 hari. Kondisinya semakin hari semakin menurun. Ada satu ketika di jam-jam tertentu, kondisi Reza yang lemah tiba-tiba bergairah lagi, tiba-tiba kuat lagi. Menurut apa yang disampaikan oleh guru besar, itu adalah efek atau faktor kekuatan dari si susu ini tadi. Karena susu ini masih pengen hidup di jasad si Reza, si canang dari susu tersebut. John di sini terus ada di rumah si Reza, menemani Reza sambil membacakan surat Yasin, melihat kalau Reza ini sangat menderita sekali. Tapi dia tidak bisa ngomong. Lidahnya itu sudah belipat ke atas, matanya itu kebuka, tapi tatapannya itu kosong ke atas. Sesekali tubuh Reza ini gemetar dan mengeluarkan keringat-keringat besar, seakan-akan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa sekali. Kondisi itu berlangsung 12 hari dan di hari ke-13 Reza menghembuskan nafas terakhir. Di saat Reza menghembuskan nafas terakhir, ini tidak sesuai dengan bayangan dari keluarganya si Reza. Kondisinya sudah lemah, 12 hari itu cuma bisa air yang masuk ke mulutnya Reza. Makan tuh tidak bisa lagi. Nafasnya pun tinggal di sini, nyangkut di atas sini. Di bawah sini nafasnya tidak ada lagi. Tinggal di sini doang nyangkutnya. Tapi ketika ajal menjemput, sakaratul maut berlalu, Reza ini layaknya seperti ayam yang disembeli, gelepar-gelepar. Itulah yang membuat tangisan pecah di tengah keluarga Reza. Mereka tidak nyangka anaknya meninggal dunia seperti layaknya seekor ayam, hewan yang disembeli. Menggelepar-gelepar sampai-sampai apa yang ada di sekitar tempat tidurnya si Reza, itu semua berantakan, itu semua terlempar. Kakinya nendang kemana-mana, tangannya nepis kemana-mana. Dan diiringi dengan suara ngorok yang cukup mengerikan. John di sini melihat langsung kejadian tersebut. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Semuanya pasrah atas ketentuan yang sudah Allah berikan. Mereka cuma bisa mengiringi kepergian almarhum Reza dengan doa dan tangis. Kejadian mengerikan tidak sampai di sini saja. Ketika prosesi pemandian dari almarhum Reza, ini kejadiannya cukup mengerikan dan menjadi satu fenomena yang langka. Air siraman pertama ini tidak mau membasahi jasad atau kulit dari si Reza. Air siraman kedua pun begitu. Sampai-sampai si tukang pemandi jenazah ini memanggil istilahnya pemandi jenazah yang lebih senior lagi untuk mengatasi situasi tersebut. Si pemandi jenazah yang kedua ini mengatakan, susu tadi belum mau mati, dia masih hidup di jasad ini. Nah, si pemandi jenazah yang kedua inilah yang dapat mengeluarkan susu-susu dari tubuh Reza. Dari 12 butir yang ada di tangan, itu cuman terlepas 9 butir. Dari 4 butir yang ada di kaki, itu cuman terlepas 2 butir. Sisanya masih tertanam, terbenam di jasad Reza, sampai masuk ke liang lahat. Ternyata si pemandi jenazah yang kedua ini memiliki kemampuan kebatinan. Dia dapat mengeluarkan susu dari jasad orang yang sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan, kalau susu-susu ini tidak dilepas, saya berani taruhan. Sore ditanam jasad ini, malam arwahnya akan pulang ke rumah. Saya berani taruhan, tapi insya Allah, karena yang ada di tubuhnya itu sudah tidak terlalu kuat lagi energinya, yang mudah-mudahan sama-sama kita minta, dan nanti di makamnya ditanamkan syariat juga, jaga-jaga kalau memang ruh atau arwah dari jasad yang akan kita kubur ini mau keluar, itu bisa tetap berada di tempat yang semestinya. Nggak gentayangan, intinya seperti itulah.
Singkat cerita, prosesi pemakaman pun dilakukan. Beberapa syarat ikut ditanam ketika prosesi penguburan dari almarhum Reza, dan alhamdulillah, apa yang ditakuti oleh keluarga Reza sama sekali tidak terjadi. Ketakutan anaknya pulang setelah sore dikubur, malam pulang ke rumah, tidak terjadi. Nah, ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan keyakinan. Kita boleh yakin, tapi yakin dengan sesuatu yang seharusnya kita yakini, bukan dengan meyakini susu. Yakin kalau kita ini akan sehat terus, yakin kalau apa yang kita gunakan, susu yang kita gunakan, bikin umur kita panjang. Enggak ada jaminannya, sama sekali tidak ada jaminannya. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak dapat kita ketahui kapan ajal akan datang. Itu semua rahasia dari ilahi. Makanya kita selalu siap. Kapan saja ajal datang menjemput, kita dalam keadaan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, bersih. Bersih bukan cuma dari fisik, zohir, batin, itu juga harus turut bersih. Nah, jadi itulah gambaran yang dibagikan oleh John, sahabat yang ada di Pekanbaru, menceritakan kejadian yang mengerikan. Dia melihat langsung apa yang terjadi sama si Reza yang menggunakan susu ini tadi. Akhir riwayatnya sangat mengerikan dan sangat menyedihkan sekali. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika di video ini ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Saya di sini ingin mengajak sahabat-sahabat semua yang memiliki cerita misteri, boleh tuliskan ceritanya dan kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang ingin datang untuk podcast jadi narasumber di segmen Sahabat Misteri, sahabat bisa DM ke Instagram pribadi saya di riu.wijaya91 atau official di Sebuah Kisah Misteri official. Kehadiran sahabat selalu saya nantikan di studio Sebuah Kisah Misteri. Baiklah, inilah ya sebuah kisah misteri yang akan selalu menjadi misteri, kisah nyata yang ada di sekitar kita. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.